Di bawah Laut Biru Laut Sulawesi, terdapat wilayah kecil yang memantik bara konflik dua negara. Ambalat, sejengkal laut yang pernah membuat dua negara serumpun bersiap saling tembak. Tapi, jika perang benar-benar terjadi, siapa yang akan menang? Ambalat adalah perairan kaya minyak dan gas yang berada di utara Kalimantan, dekat Pulau Sebatik. Letaknya sangat strategis dan masuk dalam ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS. Namun, sejak 1979, Malaysia memasukkan wilayah ini dalam peta negaranya secara sepihak. Ambalat bukan wilayah abu-abu. Ini wilayah merah putih. Tahun 2005, Malaysia memberikan izin eksplorasi migas ke Petronas di wilayah Ambalat. Indonesia mengirimkan kapal tempur seperti KRI Tedong Naga dan KRI Nala. Terjadi beberapa kali insiden, nyaris tembak, tabrakan haluan, dan intimidasi helikopter Malaysia. TNI AL bersiap, meriam diputar, peluru dalam chamber, tapi perintah menembak tak pernah datang. Beberapa sumber media 2025. Fakta bahwa Perdana Menteri Malaysia pernah secara langsung menantang bertempur dalam konflik Ambalat dalam sejarah diplomatik kedua negara, dan pernyataan keras dan provokatif dari sejumlah pejabat Malaysia, jika perang benar terjadi siapa lebih siap. Jika diplomasi gagal, dan suara meriam harus menggantikan meja runding, Indonesia tak akan datang dengan tangan kosong. Inilah simulasi bila terjadi pertempuran Indonesia versus Malaysia jika diplomasi gagal disepakati sesuai pernyataan Perdana Menteri Malaysia. TNI Angkatan Laut akan menjadi garda terdepan. Dengan lebih dari 150 kapal perang aktif, termasuk korvet, frigat, kapal cepat rudal, hingga kapal selam kelas Nagapasa, Indonesia siap mendominasi perairan Ambalat. Laut bukan penghalang bagi TNI. Laut adalah halaman depan rumah kita. 5 kapal selam siap menyelam senyap dan menebar ancaman di bawah permukaan. Rudal anti kapal C-705 yang diluncurkan dari kapal cepat mampu melumpuhkan lawan dari jarak jauh. 6 LPD, Landing Platform Dock, memungkinkan Indonesia mendaratkan pasukan besar langsung ke garis konflik. Di langit, TNI Angkatan Udara sudah menyiagakan kekuatan tempur, F-16 Fighting Falcon dan Sukhoi Su-30 akan mendominasi udara. Pesawat CN-235 MPA akan melakukan patroli maritim, mengunci posisi musuh, didukung radar Kohanutnas di Tarakan, Balikpapan, dan Makassar. TNI AU siap mendeteksi pergerakan musuh dari jauh. Dan di darat, kekuatan infanteri elit siap dikerahkan. Pasukan Raider dan Marinir dari Kalimantan sudah terlatih untuk bertempur dalam segala medan, hutan, rawa, atau pantai. Mereka bisa bergerak cepat dari Tarakan, Nunukan, atau Balikpapan, semua hanya hitungan jam dari garis konflik. Bila tanah air dipijak musuh, maka tak ada pilihan lain, serbu, hancurkan, dan rebut kembali. Kekuatan militer Malaysia, walaupun secara peringkat militer jauh di bawah Indonesia, Malaysia bukan lawan ringan. Tentara Laut Diraja Malaysia, TLDM, memiliki kekuatan yang patut diperhitungkan. Mereka mengoperasikan 2 kapal selam Scorpion kelas buatan Prancis. Kapal ini modern, senyap, dan sulit dideteksi. 14 kapal perang aktif, termasuk korvet dan kapal patroli cepat, bisa melancarkan serangan kilat. Helikopter Superlink yang canggih siap mendeteksi dan menyerang target permukaan maupun bawah laut. Di udara, Tentara Udara Diraja Malaysia, TUDM, diperkuat oleh Sukhoi Su-30 MKM, versi upgrade dari milik Indonesia, dengan avionik Rusia dan Barat yang canggih. FA-18 Hornet, jet tempur legendaris buatan AS, punya kemampuan serang jarak jauh dan presisi tinggi. Radar modern dan sistem komando di Sabah akan menjadi pusat kendali jika konflik meletus. Untuk darat, kekuatan utama Malaysia akan bersumber dari pasukan di Sabah. Namun secara geografis, mereka menghadapi tantangan, akses terbatas, logistik panjang, dan kurangnya cadangan pasukan besar di wilayah itu. Malaysia unggul dalam teknologi radar, tapi jika perang berubah jadi ketahanan jangka panjang, maka Indonesia punya keunggulan mutlak. Jika perang pecah, Indonesia unggul secara kuantitas, pengalaman tempur, dan kedekatan geografis. Malaysia bisa memberi perlawanan sengit, tapi dalam perang laut terbuka di perbatasan Ambalat, keunggulan ada di tangan Merah Putih.
Skenario pertempuran saat konflik pecah, detik pertama menjadi penentu. Di Ambalat, medan utama adalah laut, dan TNI AL sudah siaga. TNI Angkatan Laut tidak lagi hanya sekadar bertahan. Mereka kini bersiap menguasai perairan sengketa lewat operasi ofensif terukur. KRI Bung Tomo Class dengan radar dan rudal modern Sea Wolf siap menjadi pemukul pertama. Di sisi lain, KRI Raden Edi Martadinata dan KRI Gusti Ngurah Rai, kapal perang frigat Sigma kelas terbaru, akan memimpin formasi blokade tempur di sekitar Ambalat. KRI membentuk perimeter laut. Rudal anti kapal siap diluncurkan. Tidak ada satu kapal pun yang boleh lewat tanpa izin Indonesia. Mereka bukan hanya memburu, tapi mengintai dan mengintimidasi setiap kapal yang masuk terlalu dalam ke wilayah NKRI. Kunci kendali laut, langit Ambalat akan menjadi teater duel jet tempur. Tapi TNI AU sudah bersiap dengan armada yang diperkuat, Sukhoi Su-30 dan F-16 Viper versi upgrade siap menjaga langit. Satu suara dari radar Kohanutnas, dan mereka langsung meluncur. Dari Lanut Tarakan dan Lanut Sultan Hasanuddin, jet-jet tempur akan terbang dalam formasi serang. Dilengkapi rudal BVR dan bom pintar, mereka akan menyerang pusat radar dan komunikasi lawan, mengawal KRI dari ancaman udara, melakukan dogfight jika pesawat musuh memasuki ruang udara nasional. Langit Ambalat tak akan pernah kosong. Siapapun yang masuk tanpa izin, akan dihadang, dikunci radar, dan jika perlu, ditembak jatuh. Jika laut terbakar dan udara menggelegar, maka daratan akan menjadi benteng terakhir. Dalam skenario eskalasi penuh, TNI AD akan mengerahkan pasukan Raider dan Marinir dari Kalimantan Utara. Mereka akan mendarat di Pulau Sebatik atau bahkan menyusup ke Sabah jika dibutuhkan untuk melumpuhkan pos-pos militer lawan. Pasukan ini terlatih untuk operasi cepat, gerilya, dan penyergapan. Mereka bisa bergerak melalui hutan, rawa, dan pegunungan. Dalam perang kilat, Indonesia akan unggul. Cepat, presisi, dan kuat. Tapi jika konflik berkepanjangan, semuanya berubah. Dalam perang jangka panjang, faktor seperti logistik, ekonomi, dan tekanan diplomatik internasional akan ikut bicara. Dua bangsa serumpun, satu sejarah panjang. Tapi saat bicara soal kekuatan militer, Indonesia dan Malaysia berada di dua level yang berbeda. Indonesia bukan sekadar negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia adalah negara dengan militer terkuat di Asia Tenggara, dan salah satu yang paling disegani di kawasan Indo-Pasifik. Dengan lebih dari 400.000 personel aktif, Indonesia memiliki kekuatan militer lebih dari 4 kali lipat Malaysia, yang hanya berkisar 100.000 personel. Di laut, TNI Angkatan Laut mengoperasikan lebih dari 150 kapal, termasuk frigat, korvet, kapal cepat rudal, dan 5 kapal selam aktif. Bandingkan dengan Malaysia yang hanya memiliki 14 kapal utama dan 2 kapal selam. Ditambah dengan doktrin pertahanan maritim dan pembangunan pangkalan strategis di Natuna, Tarakan, dan Biak, Indonesia mampu mengendalikan jalur laut utama di kawasan. Langit pun bukan milik semua bangsa. Indonesia memiliki puluhan jet tempur F-16, Sukhoi Su-27 dan 30, dan dalam waktu dekat, Rafale dan F-15EX akan masuk arsenal. Sementara Malaysia masih bergantung pada Su-30 MKM dan F-A-18 Hornet, tanpa modernisasi besar. Indonesia juga unggul dalam kemandirian industri pertahanan. Dari kapal perang produksi PT PAL, pesawat CN-235 dari PT EDI, hingga kendaraan tempur Pindad, semua dibuat oleh tangan bangsa sendiri. Sementara Malaysia masih mengandalkan impor, tanpa lini produksi mandiri sebesar Indonesia, Malaysia mungkin unggul di ekonomi per kapita, tapi dalam soal kekuatan militer, Indonesia jauh di atas angin. Dalam perang, tidak ada pemenang sejati, hanya luka yang menganga dan sejarah yang berdarah. Jika Indonesia menyerang Malaysia, dunia akan mengecam, rakyat akan menderita, dan sejarah akan mencatatnya sebagai tragedi, bukan kemenangan. Tapi jika Malaysia yang memulai, jika mereka berani menantang, maka itu bukan keberanian, itu kebodohan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Tarakan sampai Natuna, TNI telah bersumpah, tanah air ini tak akan disentuh tanpa perlawanan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk terus ikuti update teknologi militer Indonesia terbaru.
don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love